Selamat siang, kami akan melakukan praktek pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yonatan Huta Barat. Nama saya Benyamin Gulen. Nama saya Omid Sirait. Adapun tujuan kami melakukan praktek adalah Tujuan kami melakukan praktek ini, yang pertama untuk mengetahui proses perkecambahan biji pada kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di tempat terang dan gelap. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama kacang hijau, kapas, dua buah botol, dan air. berikut adalah langkah-langkah pengerjaan prakteknya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisi aqua gelas dengan tisu yang basah. Siap satu tong. Langkah yang selanjutnya adalah mengisi aqua gelas dengan biji kacang hijau. Kita mengisi aqua gelasnya dengan 10 kacang hijau. Kosongin dulu bentar. Dan langkah selanjutnya adalah kita usahakan supaya biji-biji kacang hijaunya tidak saling berdekatan. Udah, pas dulu. Langkah selanjutnya kita menyimpan satu botol di tempat yang gelap dan satu lagi di tempat yang terang. Dan selanjutnya kita menyimpan itu lagi di tempat yang terang. Dan selanjutnya kita akan meletakkan satu buah botolnya di tempat terang. Langkah selanjutnya, kita akan mengamati pertumbuhan kacang hijau selama 1 minggu dan mengamatinya tiap hari, sembari kita menyiramnya 1 kali. Pada hari pertama, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan sebanyak 1 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap sudah mengalami perkecambahan sebanyak 2 buah biji. Selama 2 hari, kami mendiamkan kacang hijau itu terlebih dahulu, sembari menunggu pertumbuhannya. Pada hari yang keempat, kacang hijau di tempat terang tumbuh menjadi 6 buah biji, sedangkan di tempat gelap tumbuh menjadi 9 buah biji. Pada hari kelima, biji kacang hijau di tempat terang masih tetap 6 buah biji tetapi sudah memiliki daun. Sedangkan di tempat gelap, semua sudah tumbuh dan pertumbuhan batangnya sangat cepat. Pada hari yang keenam, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah menjadi 8 buah biji.
Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap, batangnya semakin panjang dan sudah memiliki akar. Pada hari ke-8, biji kacang hijau di tempat terang semua sudah mempunyai akar dan sebagian besar sudah memiliki daun hijau. Sedangkan di tempat gelap, sebagian sudah hampir setinggi wadah. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil praktek pertumbuhan perkecambahan kacang hijau adalah bahwa perkecambahan di tempat gelap memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan panjang kecambah dibanding tempat terang. Kecambah yang berada di tempat gelap memiliki ciri-ciri batang panjang dan rapuh, daun berukuran kecil dan berwarna kekuning-kuningan, sementara yang berada di tempat terang memiliki ciri-ciri sebaliknya. Cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup, terutama pertumbuhan tanaman hijau. Tumbuhan tetap bisa hidup meski tak ada cahaya, tapi hidupnya tak akan bertahan lama. Faktor yang menyebabkan pertumbuhan akar perlakuan gelap lebih cepat jika dibandingkan perlakuan terang karena pengaruh hormon auksin. Karena hormon auksin berfungsi untuk membantu pemanjangan sel pada tunas muda, dan jika terkena cahaya matahari, hormon auksin tidak bekerja. Faktor yang menyebabkan pertumbuhan akar perlakuan gelap lebih cepat jika dibandingkan dengan perlakuan terang karena pengaruh hormon auksin. Karena hormon auksin berfungsi untuk membantu pemanjangan sel pada tunas muda, dan jika terkena cahaya matahari, hormon auksin akan bekerja tidak optimal. Baik, demikian hasil praktikum kami. Apabila ada kesalahan dan perilaku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.